dahulu kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh-Mu sehingga firman-Mu boleh kami dengar dengan baik, bertanam di hati kami dan kami dapat menghidupinya, sehingga hidup kami Tuhan boleh Engkau mampukan untuk boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Baik, halo semua. Kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang masalah kesehatan rohani. Ya, makanya tema atau slide background ini mendekati masalah-masalah medis, ya, Bapak pakai ilustrasi tersebut. Oke. Nah, spesifiknya adalah dalam hal hidup dalam kepahitan. Nah, Bapak merenungkan ini menjadi sesuatu yang penting dan nggak boleh dianggap remeh, meskipun kadang seseorang mengalaminya tanpa sadar dan sudah terbiasa hidup di dalamnya, sehingga ia tidak menyadari bahwa hidupnya ada di dalam suatu kepahitan yang begitu dalam, ya. Nah, sehingga ini penting sekali. Kenapa? Nanti kita akan bahas sama-sama. Tentunya juga terkait dengan tema kita tahun ajaran ini, Desiring You. Baik. Nah, kalian semua pasti kebayang seperti apa ini parahnya, ya, betapa parahnya ketika dari setiap sisi hidup kita yang kita temui adalah sebuah hal yang membuat kita mengalami kepahitan, ya, hal-hal yang kebanyakan tidak kita suka, hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, hal-hal yang seringkali membuat kita terpancing secara emosi atau menggerutu, atau hal-hal yang membuat kita kehilangan sukacita, ya, dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, semuanya tentang kepahitan. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita nggak bisa memfilternya, nggak bisa memprosesnya dan meresponnya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, ya. Yang ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, yang tentunya itu juga Tuhan izinkan untuk terjadi, hanya saja kita nggak dapat meresponnya dengan benar, itu akan membawa sebuah akibat bagi diri kita, ya. Nah, tentunya itu bukan dampak atau akibat yang baik, ya, dan pastinya negatif, karena hal-hal negatif yang kita izinkan masuk ke dalam diri kita terus responi dengan cara yang salah, sehingga kesehatan kita pun terganggu, ya. Ini kesalahan pertama bukan dari luar, tapi ada yang bermasalah di dalam diri kita dan perlu kita perbaiki. Nah, jangankan kita hidup sesuai dengan tema kita di tahun ajaran ini, merindukan Tuhan. Jangankan kita memiliki hati yang merindukan Tuhan, untuk memiliki sebuah sukacita yang umum saja itu mungkin akan sulit sekali kalau kita hidup di dalam kepahitan, ya. Kalau kita membiarkan hidup kita terus ada di dalam kepahitan, entah itu akarnya karena apa, ya, intinya apapun itu, kalau kita terus membiarkan hidup kita terperangkap dalam kepahitan, jangankan merindukan Tuhan, ya, hidup dengan sukacita aja, yang bahkan sukacita dunia yang secara umum itu mungkin sulit sekali, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan membaca sebuah ayat, karena bagi Bapak ini penting. Kita harus membereskan dulu diri kita untuk kita dapat hidup di dalam kerinduan akan Tuhan setiap hari.
Tentunya ini nggak bisa dengan usaha kita sendiri dan harus oleh pertolongan Tuhan. Dari Amsal 14 ayat 30, di sini sangat jelas dikatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, dalam artian jiwa yang sehat memberikan kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati membuat tulang membusuk. Ya, ini artinya jika hidup kita terus kita izinkan ada di dalam sebuah kebahitan dan kita nggak segera menyelesaikannya di dalam Tuhan, itu akan membawa dampak yang benar-benar tidak baik bagi kelanjutan hidup kita seterusnya, khususnya dalam hal rohani. Ya. Yang lainnya sudah pasti itu akan berdampak dalam hal sosial, kedamaian dalam hidup, apalagi relasi dengan Tuhan itu akan sangat terpengaruh kalau kita mengalami kepahitan. Nah, ini dia hal yang terjadi ketika segala sesuatunya tentang hal-hal pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, kita responi dengan cara yang salah. Semakin lama hidup kita akan menjadi hidup yang pahit. Ya. Hal ini pun dapat dirasakan oleh orang lain. Sadar nggak sadar, hidup yang pahit ini, hidup kita akan memberi rasa yang pahit pula terhadap orang di sekitar kita. Ya. Makanya jangan heran kalau ada istilah, ya bahasa sehari-harinya, orang yang sakit pasti akan nyakitin orang. Ya. Orang yang sering nyakitin orang itu biasanya adalah orang yang sebenarnya sakit sebelumnya. Dan orang yang sehat tidak akan menyebarkan penyakit. Ini bukan sakit fisik ya. Kita di sini berbicara tentang kerohanian atau spiritual. Berbeda dengan masalah COVID hari ini, orang yang sehat pun bisa menyebarkan penyakit. Nah, ini konteksnya berbeda. Ini dalam masalah kerohanian, orang yang sakit pasti dia membawa sebuah penyakit bagi orang di sekitarnya. Orang yang sehat tentunya tidak akan menyebarkan penyakit. Nah, ini dampaknya. Ini dia sakit dan penuh kepahitan. Hidup yang sakit dan pastinya penuh dengan kepahitan itu akan berdampak bagi hal apapun yang keluar dari diri kita, entah itu dalam hal perkataan, tingkah laku, pikiran, ataupun respon hati. Ya. Contoh, kata-kata kotor, kasar, hati mengeluh, malas, menggerutu, dan lain sebagainya. Tingkah laku yang negatif, pikiran yang negatif, yang selalu berpikir negatif, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita telisik, hal-hal yang biasa terjadi dalam hidup kita, keluar dari dalam diri kita, dan kita tahu itu adalah hal-hal negatif, pasti itu berangkat dari hati kita, dari diri kita yang sebenarnya ada suatu ketidakberesan. Ya. Nah, ini kita harus rajin berefleksi, menyelidiki hati kita bersama dengan Tuhan, untuk kita dapat terus menjamin bahwa kerohanian kita sehat. Nah, lalu bagaimana? Perlu dilakukan spiritual check up. Ya. Kita mau dan kita harus belajar dan mulai bertindak untuk mengajak diri kita, membawa diri kita berefleksi di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan selidiki hati kami, apakah hati kami sudah benar ataukah serong. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri, libatkan Tuhan. Sudahkah kita tinggal di dalam firman? Ya.
Kalau kita benar-benar sudah tinggal di dalam firman, ada satu contoh yang baik. Ini satu contoh ya dari banyak firman Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk kita menjaga kesehatan spiritual kita. Contoh, biasanya ini yang paling sensitif dan berpeluang menimbulkan kepahitan di dalam hati, tentang masalah mengampuni. Ya. Di sini Bapak sendiri, maksud Bapak Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ya. Dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini contoh yang sangat luar biasa bagi Bapak, karena konteksnya saat itu Tuhan Yesus benar-benar mengalami hal yang hampir keseluruhan adalah negatif. Ya. Dan justru ia mendoakan orang-orang yang melakukan hal-hal negatif terhadap dirinya tersebut, untuk ia mengampuni orang-orang tersebut. Ini hal yang secara manusia tidak mudah ya. Makanya nggak heran kalau kebanyakan manusia menyimpan kebencian, menyimpan ketidaksukaan ya, atau bahkan sampai tumbuh menjadi sebuah kepahitan karena masalah tidak mampu untuk mengampuni ya. Nah, satu lagi, biasanya kepahitan juga timbul dari masalah yang kita alami ya, kehidupan yang kita alami, misalnya kemiskinan, kelaparan, masalah kesehatan fisik, prestasi dan lain sebagainya ya, pergumulan hidup yang berat, masalah orang tua, keluarga yang tidak baik relasinya dan lain sebagainya ya, atau beban hidup yang berat. Nah, sudahkah kita tinggal di dalam firman ini dan mempercayai firman ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Ada di dalam Filipi 4 ayat 13. Nah, mari semua refleksikan hal ini. Apakah kita sudah benar-benar ada di dalamnya dan percaya dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan? Nah, tindakan selanjutnya untuk kita benar-benar menjamin kesehatan rohani kita dan sembuh dari sakit yang kita alami, dari kepahitan yang terjadi, entah secara sadar atau tidak sadar. Langkah pertama, libatkan Tuhan ya. Selain refleksi tadi, libatkan Tuhan ini nggak boleh diabaikan, karena ini poin penting. Libatkan Tuhan untuk memeriksa sekaligus mengatasi respon hidup kita terhadap segala sesuatu yang kita alami ya. Tuhan sendiri yang akan meluruskan respon kita ketika kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Nah, dan ketika di suatu titik pun kita bisa percaya dan bersyukur, bahkan di dalam keadaan buruk sekalipun, itu harus kita ingat semuanya bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Oke. Nah, ini dia menjelang akhir, Bapak akan tekankan ini. Entah sadar atau nggak sadar, kita semua sakit atau tidak sakit ya, sakit atau sehat kita nggak tahu, tapi ini kita harus tahu semua bahwa sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang sakit. Ada sebuah penyakit di dalam diri kita, yaitu dosa. Makanya nggak heran kalau ini kita biarkan, akan banyak hal-hal yang keluar dari kita adalah buah dari dosa ya. Nah, kita perlu seorang juru selamat dan dokter dan seorang penyembuh, bisa kita sebut pemulih juga ya, yang bisa memulihkan diri kita dari satu penyakit yang berbahaya ini, yaitu Yesus ya. Dan ketika kita sudah menerima Yesus di dalam diri kita untuk mengampuni dan menebus dosa kita, pastikan hidup kita
kita ada di dalam kasih. Ya, kalau kita nggak mampu mengasihi orang lain atau bahkan nggak mampu untuk mengasihi Yesus, periksa lagi, pasti ada sesuatu yang belum beres, dan libatkan Tuhan, minta tolong Tuhan untuk memeriksa diri kita. Ketika kita sulit untuk mengasihi, seharusnya ketika kita sudah mengundang Yesus dan menerima Yesus untuk membereskan dosa kita, membereskan diri kita, membereskan masalah kesehatan kita dapat hidup di dalam kasih. Ya. Nah, hal tersebut pun kelihatan, bisa kita cek dari perkataan yang keluar dari mulut kita, perbuatan yang kita lakukan, pikiran yang muncul di dalam diri kita, dan bagaimana respon hati kita terhadap mungkin masalah negatif pun. Ya. Itu bisa kita lihat. Ya, untuk kita terus berefleksi dan terus mengandalkan Tuhan supaya hidup kita tetap hidup di dalam firman dan mengaplikasikan kasih yang Yesus sendiri sudah ajarkan. Oke. Dengan demikian, maka kita akan menerima sukacita yang begitu besar, karena hati kita kalau udah beres, udah sehat secara rohani, kita akan hidup di dalam kerinduan akan Tuhan senantiasa dan setiap hari, setiap saat. Dan sebenarnya kerinduan itu adalah perasaan yang positif, ya, sukacita, sebuah kerinduan yang dapat kita rasakan sebagai sebuah perasaan yang positif. Ada kedamaian di dalamnya, ada sukacita di dalamnya, karena yang kita rindukan adalah Tuhan, sumber kebahagiaan, sumber segala sesuatu, dan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Baik, demikian firman Tuhan. Kiranya boleh memberkati kita di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan seterusnya. Pesan Bapak buat kalian, terus libatkan Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kalian, pemeriksa, pemulih, atau bahkan perawat hidup kalian, untuk memastikan bahwa kita terus sehat secara rohani, sehingga apa yang keluar dari diri kita dapat terus kita kontrol dan pastikan bahwa itu hal-hal positif dan menggambarkan kasih sebagaimana kasih yang telah Tuhan ajarkan. Baik, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terus mampukan kami mau senantiasa mengandalkan Engkau dan melibatkan Engkau untuk memimpin hidup kami dan berdaulat atas setiap apa yang menjadi respon hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami ketika kami hendak berespon negatif terhadap hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, meskipun itu negatif Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dan sukacita dan percaya bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kami, dan biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu, dan senantiasa hidup merindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.